Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait bagaimana caranya kita meresearch atau membuat sebuah model dari riset yang dimana nanti model tersebut akan kita turunkan menjadi sebuah instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu misalkan berupa kuesioner atau pertanyaan wawancara dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan dengan contoh adopsi e-commerce menggunakan teori TOE, yaitu teknologi, organizational dan environment. Di sini saya ingin tahu sebenarnya kalau TOE itu teknologi apa saja sih yang ditanyakan, apa saja sih yang diukur gitu, atau misalkan organisasi apa sih yang menjadi kriteria ukuran dari organisasi itu apa yang ditanyakan sehingga dapat mengukur tingkat adopsi dari e-commerce tersebut, atau faktor lingkungan apa saja sih yang menjadi ukuran adopsi dari e-commerce seperti itu. Nah, langkah pertama tentu kita harus mencari artikel. Nah, caranya seperti kemarin ya, mencari artikel dengan kata kunci sesuai dengan keinginan kita mau meneliti apa. Kalau saya adopsi e-commerce, berarti saya kata kuncinya adalah adopsi e-commerce menggunakan TOE, teknologi organization environment. Nah, saya mendapatkan beberapa artikel. Ini artikel dari Abed 2020, kemudian Kilbring dan Bellstrom, kemudian Amini dan Bakri, Chuchen. Ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 13 artikel. Nah, lalu saya baca tuh dari seluruh artikelnya. Misalkan dari Abed dan Abed 2020 ini karena saya sudah menggunakan Mendeley, jadi saya tinggal search aja di sini. Tinggal klik di sini, kemudian search. Nah, ini udah ada Salma Abed. Tinggal saya baca aja. Oh, saya baca ternyata di sini dia itu menggunakan TOE. Teknologi, organization, dan top management support. Nah, di teknologi dia apa? Oh, ternyata ada indikator perceived usefulness. Nah, saya taruh di sini perceived usefulness. Oke. Nah, kemudian ternyata selain perceived usefulness ada security concern. Nah, di sini saya tulis juga security concern, organizational context. Nah, ini saya baca lagi di organizational context ada apa saja. Nah, according to the theory of Verbra, organization adoption of technology could be affected by organizational context which define the organization character. Effective organizational adoption of new innovation technologies result exam to innovation character with the organizational context as regards social commerce. Namely, nah ini lihat top management support ya, top management support and organisasi readiness. Nah, di sini berarti saya tarik di sini. Top management support dan organizational readiness. Nah, kemudian faktor apa dari lingkungan dari artikel Abed ini? Ini saya baca juga. Top management. Nah, baca lagi sama. Nah, ini ternyata saya baca ada dalam environment context ada consumer pressure dan trading partner pressure. Nah, karena di sini saya ingin ini baru satu artikel ya. Kemudian artikel yang kedua juga sama. Saya juga cari lagi, dibacalah di sini. Saya cari di Mendeley juga. Dibaca juga di TOE-nya apa sih yang digunakan dia sebagai indikatornya. Nah, di sini lihat environment. Nih, environment ada environmental ini ada, coba kita cek lagi, tapi jangan sampai salah ya. Kita coba baca lagi. Nah, kita biasanya lihat bahwa si ini tuh harus dibaca dulu ya di sini. Organization itu apa saja? Teknologi misalkan direct benefit, indirect benefit. Nah, ini ditulis di sini.
direct benefit dan indirect. Kemudian ada organization, itu adalah satisfaction, organization barrier dan size. Sedangkan environmental impact adalah informant. Nah, saya catat di sini. Nanti semua artikel yang Anda dapat, kemudian saya juga cek juga area adopsinya apa. Oh, ternyata dia social commerce. Kemudian dia di mana tempatnya? Oh, di Saudi Arabia. Nah, artikel kedua dia areanya di open software. Kemudian organisasinya siapa yang menjadi populasi atau sumbernya adalah IT manager di small firm di Poland. Nah, ini sama seperti ini. Jadi sampai ke 13. Lalu dari sini baru kita buat pertanyaan. Kayak tadi, oh ternyata karena saya UMKM di Kerawang, saya cek di sini yang UMKM itu. Oh, e-commerce, benar UMKM. Ada teknologi kontak, kemudian perceived relative advance, perceived compatibility dan cost. Nah, ini saya masukkan juga misalkan relative advance. Nah, saya kasih kode RA1. Nah, relative advance, karena kita sudah membaca tentunya harus tahu apa maksudnya. Nah, baru di sini e-commerce memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang, karena relative advance itu adalah keuntungan ya. Keuntungannya apa terhadap si pengguna e-commerce itu. Nah, makanya saya di sini bertanya, e-commerce memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang. Nah, pertanyaan kedua, e-commerce mendukung kami dengan mengerjakan tugas lebih cepat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan berupa kebermanfaatan seperti itu. Nah, nanti compatibility, dari indikator compatibility ada berapa pertanyaan dibuat. Nah, ini adalah sumbernya si Gobako, dari artikel Gobako. Nah, kalau saya yang pertanyaan ini misalkan compatibility, oh saya dari dia dan Sia. Nah, inilah yang akan menjadi pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalau bentuknya kuesioner, ya ini kuesionernya. Kalau ini bentuknya pertanyaan wawancara, ya Anda tanyakan, apakah kamu memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkembang, misalkan. Oh ya, gitu, berarti ada jawab gitu. Disinilah kita meriset. Jadi sebelum kita mau bikin ini ya, apakah mau pakai indikator relative advance atau ICT expertise, kita harus meriset dulu dari mana sumbernya gitu. Nah, ini di sini kita harus jelas area adopsinya sama apa, kemudian geografinya di mana, SME di mana, intinya yang menjadi populasinya itu siapa. Nah, ini harus jelas di situ. Baru dibuatlah seperti ini namanya meriset. Jadi ketika kalian nanti membuat sebuah penelitian berbentuk kuantitatif atau kualitatif, pasti ditanya, kok ujuk-ujuk Anda nanya itu dari mana itu gitu kan? Kok ujuk-ujuk Anda bertanya manfaat? Kok ujuk-ujuk Anda bertanya kualitas gitu kan? Dari mana itu pertanyaan itu muncul? Nah, ini dari sinilah muncul. Jadi Anda dari membaca sebuah artikel di mana artikel tersebut membahas dengan topik yang sama, teori yang sama. Nah, ternyata kan walaupun satu teori ini TOE, tapi beda-beda ya ternyata indikatornya. Nah, Anda harus bisa menentukan mana yang sesuai. Nah, kalau saya biasanya yang sama persis, area IT adopsinya sama, organizational kontaknya sama. Tapi kalau geographical nggak masalah. Berarti saya biasanya yang saya cari tahu adalah yang ini sama organisasi kontaknya sama. Makanya saya pilih seperti itu. Dan itu juga tergantung kita yang lihat nanti populasi kita itu seperti apa, atau apa yang akan kita gali atau yang pengen kita ketahui, itu tergantung si peneliti seperti itu. Jadi kalau ditanya kok Anda ujuk-ujuk bikin pertanyaan itu kenapa, maka harus tahu, bisa menjelaskan dari artikel mana seperti itu. Nah, itu cara membuat sebuah framework atau kerangka penelitian, kerangka atau model penelitian. Itu saja mungkin dari saya. Nanti selanjutnya tugasnya nanti akan saya tugaskan Anda menyusun seperti ini juga, tapi setelah systematic literature review selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.